Maaf, ini bukan tentang ngobrol tentang tutorial melinting tembakau ya, tetapi ngobrol yang kaitannya adalah dengan produk yang terkait dengan tembakau. Ya, di tengah situasi politik yang sangat dinamis, itu salah satu perusahaan raksasa di Kediri, Jawa Timur itu mengalami goncangan yang boleh dikatakan dahsyat karena mengalami penurunan keuntungan yang luar biasa, kemudian penurunan harga saham yang imbasnya untuk sementara ini adalah menghentikan sementara pasokan bahan baku dari Temanggung, di mana Temanggung ini salah satu daerah yang terkenal menghasilkan tembakau, dan itu petani Temanggung ya pasti ketar-ketir dengan situasi yang dialami oleh raksasa kretek di Kediri ya. Saya tidak menyebutkan mereknya, tapi saya kira Anda sudah tahu merek raksasa kretek dari Kediri ya. Kalau masyarakat lapisan bawah itu selalu punya jalan untuk mensiasati situasi ketika harga barang-barang itu makin melonjak. Dulu saya meskipun bukan produk Kediri, tapi ada kretek lain yang itu saya sukai, tapi kemudian bergeser karena ya faktor kenaikan harga, dan seringkali itu pun tidak terjangkau. Maka solusinya adalah kerajinan tangan melinting tembakau. 15 tahun yang lalu, kalau 15 atau 20 tahun yang lalu, untuk produk tembakau yang dikemas macam ini itu tidak ada cukainya. Tapi sekarang untuk membeli produk ini pun ada cukainya ya. Jadi rupanya effort pemerintah dalam hal ini, bea cukai itu berusaha mati-matian untuk mengejar produk tembakau sebagai salah satu sumber yang menggiurkan bagi negara. Karena produk tembakau ini kalau kita lihat di kontribusinya pada penerimaan negara itu tidak kurang dari 200 triliun per tahun, 200 triliun lebih. Bahkan itu lebih banyak dibanding dengan laba yang dibagikan oleh BUMN. Ini produk tembakau lebih banyak menyumbang kepada negara, sehingga ada semacam lontaran yang sifatnya guyon gitu ya. Sesungguhnya perokok adalah pahlawan tanpa tanda jasa gitu, karena rela mengorbankan dirinya demi pemasukan pada negara ya. Tentu ini sekedar joke di tengah para perokok ya. Ada analisa yang kemudian mencoba memberikan penjelasan kenapa raksasa kretek dari Kediri itu limbung gitu ya. Padahal dilihat dari sisi karyawan yang bekerja di sektor itu sungguh barangkali kurang lebih sama dengan perusahaan-perusahaan tekstil ya. Itu penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Di samping link ke petani untuk produk kretek ini sungguh sangat kuat. Bahkan ada yang mensurvei bahwa produk kretek itu satu-satunya produk dengan impor konten yang paling rendah, bahkan mendekati 0%. Jadi
produk kretek, sehingga boleh dikatakan ya, produk ini ya di satu sisi kontroversial karena sampai pemerintah harus memberikan peringatan semacam ini ya, di setiap bungkus rokok itu ditakut-takuti dengan gambar yang semacam ini, tapi toh tetap kretek itu tidak kehilangan penggemarnya. Nah, salah satu aspek yang barangkali sangat penting ketika satu raksasa kretek itu terguncang limbung, nanti dikhawatirkan akan terjadi seperti raksasa tekstil yang ada di Sukoharjo, sehingga harus merumahkan ribuan karyawan. Dan ini tentu satu problem tersendiri tidak hanya di masyarakat yang langsung terlibat maupun negara yang dalam hal ini butuh menciptakan lapangan pekerjaan, butuh pemasukan dari sektor ini yang ternyata sangat signifikan gitu ya. Nah, kalau kita lihat salah satu analisis kenapa limbung itu, ada yang menduga begini. Di satu sisi daya beli masyarakat turun, harga rokok itu sendiri meroket, kemudian munculnya rokok-rokok ilegal ya. Saya kira kalau rokok ilegal ini saya agak tidak sepakat untuk menjadi salah satu penyakit industri ini, karena bagaimanapun rokok ilegal yang tidak tahu kalau seperti ini termasuk ilegal atau tidak. Saya kira legal karena sekarang sudah pakai cukai, sementara yang ilegal itu dikemas, yaitu hampir pasti itu industri rumah tangga yang tidak membeli cukai, sehingga dia bisa menjual murah ke masyarakat yang memang daya belinya terbatas. Jadi ini satu yang sangat dilematis. Di satu sisi itu menumbuhkan industri-industri kecil yang pasti berbasis rumah tangga, yang itu berarti menyerap tenaga kerja, yang itu berarti menimbulkan efek multiplier di lapisan bawah, tetapi mengancam eksistensi produk raksasa. Tapi saya kira itu satu analisa yang terlalu dibuat-buat, karena segmentasinya jelas berbeda. Tidak mungkin anggota DPR itu atau DPRD itu ketika membeli rokok itu akan membeli yang tapi kalau ini legal, ini ada cukainya, meskipun dari kelas yang murah. Tidak mungkin anggota DPRD atau mungkin artis atau eksekutif itu membeli rokok ilegal, karena bagaimanapun itu dalam interaksi sosial jelas menunjukkan kelas yang sangat berbeda, sehingga ini tidak perlu menjadi kekhawatiran menurut saya, karena kalau kalkulasi makronya itu saya kira saya berani menduga bahwa itu positif dari sisi ekonomi makro ya, bukan dari sisi ilegalitas. Tetapi kalau itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sebetulnya dia mampu untuk melengkapi diri dengan cukai, ya itu wajar kalau harus istilahnya ditertibkan oleh aparat ya. Nah, kembali pada gonjang-ganjing yang menimpa raksasa kretek dari Kediri. Ya ini bisa menimpa industri di luar Kediri yang bergerak pada industri yang sama.
karena ada satu analisis yang ini sudah beberapa tahun yang lalu sebetulnya, yaitu tentang konspirasi untuk membunuh industri kretek Indonesia. Ya, kebenarannya seperti apa kita hanya bisa menduga-duga ya. Jadi dibalik gencarnya untuk membatasi, menghalangi, bahkan kalau perlu meruntuhkan industri kretek di Indonesia, itu karena ada ceruk pasar yang dinikmati oleh industri kretek itu akan diincar oleh industri farmasi yang muncul, karena ceruknya memang luar biasa. Dilihat dari kontribusi ke negara saja sudah seperti itu, belum lagi jumlah pengguna atau konsumen kretek ini sangat besar di Indonesia. Ya, ini saya tidak berpretensi untuk memasuki wilayah agama halal haram dan sebagainya, tapi ini dari sisi ekonomi saja ya. Mohon maaf kalau ada pihak-pihak yang sensitif terhadap aktivitas tembakau ini. Saya tidak ingin membela diri bahwa rokok adalah haram atau halal atau makruh atau mubah. Saya tidak ke situ. Ini hanya membaca fenomena yang terjadi saat ini di industri tembakau Indonesia. Itu adalah industri yang sangat kompleks, baik ke depan, link ke depan maupun link ke belakang. Ya, contohnya para petani tembakau di Temanggung. Salam konstitusi.